Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irmayanti. Saya dari kelas RT 1 PPKN. Dan terima kasih kepada Bapak Romdoni selaku dosen pengampu di mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum perdata. Agenda kita kali ini tentang istilah dan pengertian hukum perdata. Sejarah hukum perdata, ketiga asal hukum perdata di Indonesia, dan keempat sistematika hukum perdata. Istilah hukum perdata. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Joyo Diguno sebagai terjemahan dari Bulgarly Bench. Sedangkan dalam pasalnya terdapat satu konstitusi RIS pasal 15 ayat 2, pasal 144 ayat 1, pasal 156 ayat 1, dan pasal 158 ayat 1. Yang kedua, dalam Undang-Undang Dasar Sementara pasal 15 ayat 2, pasal 101 ayat 1, dan pasal 106 ayat 3. Yang selanjutnya, pengertian hukum perdata menurut para ahli. Dalam bukunya berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, Profesor Subekti mengartikan hukum perdata merupakan semua hukum privat material berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorangan. Sedangkan menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan yang orang lainnya, baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Untuk yang selanjutnya, menurut Kansil, hukum perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Bagian hukum perdata ada hukum tentang diri seseorang, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris. Untuk hukum tentang diri seseorang adalah hukum ini memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum. Peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. Sedangkan hukum keluarga adalah hukum ini memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum. Peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. Hukum kekayaan. Hukum ini mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Kekayaan yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang yang bersangkutan dan dapat dinilai dengan uang. Dapat disimpulkan, hukum ini berisi peraturan yang mengatur hubungan hukum antara perseorangan dengan harta kekayaan. Hukum ini meliputi hukum kebendaan, buku 2 BW, hukum perikatan, buku 3 BW, dan hukum waris, LVH. Hukum waris. Hukum waris mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal. Selain itu, hukum waris juga mengatur akibat-akibat hukum keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Sejarah hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata di Indonesia masih memiliki benang merah dengan sejarah hukum perdata di benua Eropa, khususnya Eropa kontinental yang menerapkan hukum perdata Romawi menjadi hukum orisinil dari benua Eropa. Berdasarkan catatan Napoleon, pada tahun 1804, hukum perdata disebut sebagai Code Civil de France. Selain itu, masyarakat Eropa juga mengenal hukum perdata dengan sebutan Kode Napoleon. Bangsa Eropa menerapkan hukum perdata sejak tahun 1809 sampai 1811, ketika Prancis tengah menjajah Belanda. Jika Raja Ludwig
Napoleon menerapkan Wetboek Napoleon Ingrid for Purwhit Koninklijke College. Isinya hampir sama dengan Kode Sipil de Prancis. Kode Napoleon diberlakukan menjadi sumber hukum perdata Belanda. Pada tanggal 6 Juli 1830, perumusan hukum selesai dengan berhasil membuat BW atau Burgerlijk Wetboek serta dibuat WVK atau Wetboek van Koophandel, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ketika Belanda menjajah Indonesia. Secara gamblang menerapkan kedua kitab undang-undang tersebut, bahkan KUH Perdata dan KKUH Dagang hingga kini masih digunakan oleh bangsa Indonesia pada tahun 1948. Atas dasar asas kondansi, asas politik, Indonesia memberlakukan kedua kitab undang-undang tersebut secara resmi. Sumber-sumber hukum Indonesia, Burgerlijk Wetboek BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketetapan produk hukum dari Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel, WVK, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Yang selanjutnya tentang sistematika hukum perdata di Indonesia. BW itu terdiri atas 4 buku, yaitu buku 1 yang berkepala perihal orang, yang memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga. Buku 2 yang berkepala perihal benda memuat hukum perbendaan serta hukum waris. Buku 3 yang berkepala perihal perikatan memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang tertentu. Buku keempat yang berkepala perihal pembuktian dan lewat waktu daluarsa memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Terima kasih.